Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tiara dengan NIM 1700343 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus di Cibiru dari kelompok 10 PPLSP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek lagi alat tulis dan bukunya sudah disiapkan. Kemudian pastikan juga kalian belajar di tempat yang nyaman agar kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran agar kita diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai siklus air. Coba siapa yang mau menyebutkan kembali proses-proses yang terdapat dalam siklus air? Yang pertama ada proses evaporasi, lalu yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses kondensasi, dan yang keempat ada proses presipitasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Kita juga nanti akan belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan manusia apa saja yang dapat mempengaruhi siklus air. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan kembali informasi-informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Lalu yang ketiga, kalian dapat menyanyikan lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengamati gambar, kemudian nanti kita akan menonton tayangan video, lalu yang ketiga kita akan berdiskusi bersama-sama, dan yang terakhir kita akan menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Bagus, tetap semangat ya! Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, siklus air adalah tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi menuju atmosfer dan balik lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi secara terus-menerus dan sudah terjadi sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Sayangnya, ada beberapa kegiatan manusia yang ternyata secara tidak langsung dapat mengganggu siklus air ini, sehingga menyebabkan penurunan kualitas pada air. Air yang tadinya jernih menjadi keruh, air yang tadinya tidak tercemar menjadi tercemar, air yang tadinya dapat dikonsumsi menjadi tidak layak dikonsumsi. Nah, hari ini kita akan bahas kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Salah satu kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air adalah kegiatan menebang pohon di hutan secara berlebihan. Biasanya kegiatan ini bertujuan untuk membuat lahan pertanian, membuat perumahan, atau membuat lahan industri. Padahal
Pohon adalah salah satu faktor yang dapat membuat air tersimpan dan tertahan di dalam tanah. Hal ini dikarenakan akar-akar pohon berfungsi untuk menyimpan dan menyerap cadangan air. Selain itu, saat hujan turun, daun dan batang pohon juga dapat menahan air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah. Sebaliknya, jika ketersediaan pohon di hutan berkurang dan hutan menjadi gundul, air hujan akan langsung turun ke tanah. Hal ini dapat membuat tanah menjadi terkikis, sehingga kemampuan tanah dalam meresap dan menyimpan air menjadi berkurang. Air hujan yang tidak teresap baik oleh tanah ini kemudian akan menggenang di permukaan tanah. Bahkan jika hujan terjadi secara terus-menerus, hal ini dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Selain itu, apabila daerah resapan air berkurang, maka cadangan air di bumi akan ikut menipis. Hal ini juga membuat sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau membuat proses penguapan menjadi menurun. Dan menurunnya proses penguapan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Akibatnya, kualitas dan jumlah air hujan juga ikut menurun. Terganggunya siklus air ini juga dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi kekurangan dan kelebihan air. Misalnya pada musim kemarau, air menjadi sulit ditemukan. Sebaliknya, pada musim hujan, air berlimpah di mana-mana bahkan dapat menyebabkan bencana banjir. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, air memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Hampir seluruh kegiatan manusia bergantung dan membutuhkan air. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita menjaga ketersediaan air dan kelangsungan siklus air dengan melakukan kegiatan reboisasi, kegiatan penghematan air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan LKPD yang akan kita kerjakan dan diskusikan bersama-sama. LKPD-nya sudah Ibu bagikan lewat link Google Classroom sehingga kalian bisa melihat dan mendownload LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penjelasan Ibu terlebih dahulu mengenai petunjuk pengerjaannya. Nah, dalam LKPD ini terdapat dua teks yang berbeda mengenai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Nah, nanti coba kalian uraikan dan tuliskan kembali informasi penting apa yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian kalian identifikasi mengapa kegiatan tersebut dilakukan dan apa dampaknya jika dikaitkan dengan siklus air. Bagaimana dapat dipahami petunjuk pengerjaannya? Kalau begitu, Ibu akan memberikan waktu agar kalian dapat membaca dan memahami teksnya terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah dibaca semua teksnya? Kalau begitu, diskusi kali ini akan Ibu pimpin. Bagi kalian yang ingin mengemukakan pendapat, boleh diaktifkan mikrofonnya. Dan yang lain, Ibu harap dapat menyimak pemaparan temannya dengan baik dan tidak menyela terlebih dahulu, karena nanti akan ada sesi bertanya, menambah, dan menyanggah. Bagaimana dapat dipahami? Kalau begitu kita mulai saja ya diskusinya. Wah, hebat! Diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan seru. Hampir semua ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini. Good job! Nah, sekarang Ibu akan mereview secara singkat hasil diskusi yang telah kita lakukan. Ibu akan membahas teks pertama mengenai kebakaran hutan di Kalimantan. Berikut ini adalah informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut.
Selanjutnya, berdasarkan isi teks tersebut, peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ini karena suhu atau cuaca di Kalimantan yang ekstrim, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Jadi suhu dan cuaca di sana itu panas. Lalu yang kedua, karena curah hujan di Kalimantan ini tergolong rendah. Dan yang ketiga, karena ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab membakar hutan demi kepentingan pribadi. Tujuannya misalnya untuk membuka lahan pertanian perkebunan sawit. Dampak dari kebakaran hutan ini terhadap siklus air tentu sangat banyak. Yang pertama, ketersediaan pohon di hutan menjadi berkurang sehingga hutan menjadi gundul. Kemudian yang kedua, tanah menjadi tercemar karena abu dari hasil pembakaran, sehingga kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi berkurang. Akibatnya, cadangan air menipis dan proses penguapan air ke atmosfer juga ikut menurun. Hal ini tentu menyebabkan curah hujan di Kalimantan menjadi rendah dan ketersediaan air bagi masyarakat juga ikut menurun. Baik, diskusinya Ibu tutup ya. Nah, masih berbicara tentang siklus air dan hujan, apakah kalian tahu lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Kita sebutkan kembali yuk ciri-cirinya. Yang pertama, sifat lagunya itu riang gembira. Lalu yang kedua, tempo lagunya bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan yang keempat, memiliki jarak atau interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ini merupakan salah satu contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Kalian sudah hafalkan liriknya? Kalau begitu, kita nyanyikan bersama-sama. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Wah, hebat, semua sudah hafal liriknya, jadi bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Ya, tadi kita sudah belajar mengenai kegiatan-kegiatan manusia
yang dapat mempengaruhi siklus air. Salah satunya adalah kegiatan menebang pohon di hutan secara liar. Terus tadi ada kebakaran hutan, lalu ada kegiatan mengaspal jalan. Nah, selanjutnya kita sudah belajar mengenai lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Contohnya adalah lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi kita hari ini, Ibu sudah bagikan link kuisis yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Wah, hebat, nilainya pada bagus-bagus. Berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, besok kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Jadi Ibu harap kalian baca terlebih dahulu bukunya ya. Nah, untuk tugas di rumah, coba nanti kalian cari dan identifikasi contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Selain lagu Tik Tik Bunyi Hujan ya. Nanti kalian tulis di buku catatan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga bagi kalian yang masih bergabung mengikuti pembelajaran sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.